Sejarah perlawanan Banjar. Didasarkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi dan yang kedua adalah faktor politik. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang, yaitu emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut. Yang kedua adalah faktor politik. Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Hal inilah yang kemudian mendorong Belanda untuk mulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan campur tangan beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tapjidillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Padahal waktu itu sosok yang seharusnya naik takhta menjadi Sultan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah II. Namanya juga tertulis dalam wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus takhta. Kronologi Perang Banjar. Pangeran Antasari adalah putra dari Pangeran Amir yang seharusnya menjadi pewaris tahta menggantikan Sultan Tamjidillah I, kakek dari Pangeran Antasari. Namun, Belanda mencampur tangani urusan Kesultanan Banjar. Belanda mengangkat Pangeran Hatta, saudara dari Sultan Tamjidillah I, untuk menggantikan Pangeran Amir. Rakyat Banjar yang tidak menyukai Pangeran Hatta memberontak dan menyebabkan peperangan Banjar terjadi. Kelemahan Sultan Tamjidillah mulai mengakibatkan kekacauan. Kondisi yang semakin panas membuat Pangeran Antasari tampil menjadi pemimpin rakyat Banjar. Awalnya, Pangeran Antasari menghimpun kekuatan rakyat yang sudah muak pada Belanda. Tak lupa juga, Pangeran Hidayatullah yang diajak kini menjadi mangku bumi. Pangeran Hidayatullah pun setuju. Pada tanggal 28 April 1859, pecahlah Perang Banjar. Pihak Kesultanan Banjar dipimpin oleh pahlawan nasional yang sangat dikenal, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Haji Buyasin, Tumenggung Antaluddin, Pangeran Amrullah, dan lain-lain. Keberpihakan Pangeran Hidayatullah kepada rakyat semakin jelas dan menjadi anti Belanda. Dia menolak tuntutan oleh Belanda agar menyerah, hingga akhirnya Belanda menghapus Kesultanan Banjar di Juni 1860 dan memerintahkan seorang petinggi Belanda untuk memerintahkan Kesultanan Banjar. Perang semakin meluas setelah para kepala daerah dan para ulama juga bergabung dengan pemberontak. Mereka memperkuat tentara Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah melawan penjajah. Sayangnya pasukan pemberontak kalah oleh persenjataan Belanda yang begitu canggih dan modern. Setelah terus berperang hingga 3 tahun, Pangeran Hidayatullah menyerah ke Belanda pada tahun 1861 dan dibawa ke daerah Cianjur. Menyerahnya Pangeran Hidayatullah membuat Pangeran Antasari menjadi satu-satunya pemimpin pemberontakan dan keturunan Kesultanan Banjar. Untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi, Pangeran Antasari meneriakkan slogan, "Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah", sehingga rakyat, alim ulama, dan pejuang mengakui Pangeran Antasari sebagai panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sejarah Perang Banjar semakin mendekati akhir, dan kekalahan Kesultanan Banjar sedikit demi sedikit semakin tampak. Tapi beberapa hari kemudian, Pangeran Antasari wafat, lalu dimakamkan di Hulu Teweh. Meski Pangeran Antasari sudah wafat, pemberontakan pada Belanda masih berlanjut. Sekarang dipimpin oleh 2 putranya. Tapi tetap saja perlawanan melemah karena perbedaan kekuatan yang signifikan di tahun-tahun akhir perang. Belanda berhasil menangkap dan membunuh beberapa tokoh perjuangan.
Sejarah Perang Banjar selesai pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjarmasin. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak kolonial kehilangan 3.000 hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Pasca perang ini, Belanda semakin menusukkan taring dan kukunya di tanah Kalimantan.